ya, bahwa dalam sejarah pemilu di Indonesia, khususnya di Magetan, sejak adanya lembaga penyelenggara pemilu independen KPU di tahun 2003 sampai dengan tahun 2023, berarti sudah 20 tahun, belum pernah ada pemantau pemilu lokal di Magetan. Dan alhamdulillah baru saat inilah ada pemantau lokal di Magetan, yaitu DPD Lira Kabupaten Magetan. Tepuk tangan untuk kita. Jadi Esos beserta anggota dan juga hadirin, kami ucapkan selamat datang. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya, sehingga pada sore hari ini, Rabu tanggal 17 Mei tahun 2023, kita semua diberikan dan berkumpul dalam acara rapat koordinasi dan penyerahan sertifikat akreditasi pemantau pemilu di wilayah Kabupaten Magetan pada pemilu tahun 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga acara ini dijadikan langkah awal sebagai jalinan silaturahim antara Bawaslu Kabupaten Magetan bersama dengan pemantau Lira. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita dalam pengawasan, khususnya pengawasan partisipatif. Bawaslu membutuhkan beberapa stakeholder, baik itu yang terbentuk dalam sebuah kelembagaan maupun secara personal dari masyarakat, sangat dibutuhkan oleh Bawaslu. Perlu diketahui bahwa beberapa kali Bawaslu sudah melaksanakan pendidikan partisipatif, baik tingkat pemula sampai tingkat lanjut. Nah, ini kedepannya diharapkan bisa membantu tugas-tugas pengawasan yang ada di masyarakat. Kedua, Bawaslu juga memberikan akreditasi kepada lembaga pemantau pemilu. Kalau tahun
2019 lalu, pada pemilu 2019, Bawaslu telah mengeluarkan sertifikat kurang lebih sekitar 138 kalau tidak salah kepada lembaga-lembaga pemantau pemilu seluruh Indonesia. Nah, ini diharapkan di tahun 2024 nanti bisa bertambah sehingga bisa membantu pelaksanaan pengawasan, tugas-tugas pengawasan yang ada di dalam setiap tahapan pelaksanaan pemilu maupun pemilihan di tahun 2024. Ada beberapa hal mungkin yang bisa dijadikan acuan dalam pengawasan partisipatif, khususnya di dalam lembaga pemantau, menemukan dugaan pelanggaran atau belum berani memberikan laporan dugaan, itu bisa memberikan informasi awal. Nah, informasi awal ini bisa dilakukan oleh masyarakat langsung kepada penyelenggara pemilu, khususnya Bawaslu, atau ke pemantau dulu tidak apa-apa. Sehingga nanti ketika laporan atau informasi awal ini sudah masuk di lembaga pemantau, itu bisa ditindaklanjuti di teman-teman Bawaslu. Entah itu nanti dijadikan setelah informasi awal itu ada kajian, sampai nanti runtutannya bisa masuk ke ranah hukum dulu. Yang terakhir, diharapkan dengan adanya akreditasi yang sudah diberikan, Bawaslu bisa bekerja sama menjaga sinergitas dengan LIRA, sehingga pelaksanaan pemilu yang ada di Indonesia, khususnya di wilayah Magetan ini, bisa berjalan lancar, stabil, dan juga kondusif. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari anggota Bawaslu Kabupaten Magetan. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Bawaslu Kabupaten Magetan kepada beliau yang terhormat Bapak Muri Subiantoro, disilakan. Terima kasih Mbak Maya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat pimpinan atau komisioner Bawaslu Kabupaten Magetan yang hadir pada siang hari ini, Pak Rahmat Effendi. Yang terhormat Ketua DPD, silakan DPD. Ya, DPD LIRA, Lumbung Informasi Rakyat Kabupaten Magetan, Pak Subianto beserta jajaran semua anggota, baik Bapak maupun Ibu. Matur nuwun rawuhipun, mugi-mugi rawuhipun panjenengan saged berkah berkah barokah saking Allah Ta'ala. Amin. Yang terhormat juga yang saya banggakan kawan-kawan sekretariat Bawaslu Kabupaten Magetan. Yang pertama, marilah kita senantiasa membacakan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha jajaran LIRA. Saya ini agak panjang nanti ya memberikan ini karena terkait cerita sejarah, teknis dan juga nanti aturan, tetapi saya ngambil cuplik-cuplikan yang penting-penting saja, bahwa dalam sejarah pemilu di Indonesia, khususnya di Magetan, sejak adanya lembaga penyelenggara pemilu yang independen KPU di tahun 2003 sampai dengan tahun 2023, berarti sudah 20 tahun, belum pernah ada pemantau pemilu lokal di Magetan. Dan alhamdulillah baru saat inilah ada pemantau lokal di Magetan, yaitu DPD LIRA Kabupaten Magetan. Tepuk tangan untuk kita. Jadi patut berbangga Bapak Ibu bahwa dalam catatan sejarah sejak pemilu tahun 2024 sampai dengan pemilu nanti tahun 2024, 20 tahun ini baru sekarang ini. Jadi mohon dengan kehadiran LIRA nanti benar-benar bisa membawa manfaat dalam konteks penyelenggaraan pemilu, dalam konteks pemantauan pemilu, agar apa? Agar pemilu di Magetan khususnya itu bisa lebih berkualitas. Saya berpikir ada pemantau dan tidak ada pemantau itu harus ada bedanya. Jadi kalau ada pemantaunya, maka kualitas itu harus menjadi lebih baik. Kenapa? Karena pengawas itu sekarang sudah ada mitranya, sudah ada kawannya, sudah ada konconya. Siapa? Salah satunya adalah LIRA. Dan nanti siapa tahu ada
lembaga-lembaga lain yang juga bersedia menjadi pemantau. Semakin banyak pemantau, itu semakin baik. Yang dikatakan Pak Pedi tadi ada berapa ratus dan sebagainya, itu kan pemantau dari pusat yang diturunkan ke bawah. Tapi saya bicara pemantau lokal. Jadi pemantau lokal itu penting juga. Karena kalau pemantau lokal fokusnya hanya di Magetan. Lira Magetan tidak akan mungkin mengawasi atau memantau di Madiun, tidak boleh, pasti melanggar. Atau ke Ponorogo, tidak bisa. Karena lira dalam konteksnya adalah lira Magetan, bukan liranya Madiun atau liranya Ponorogo dan seterusnya. Jadi sekali lagi luar biasa. Jadi mudah-mudahan catatan sejarah ini bisa menjadi catatan yang positif dan ini bisa menjadi cerita anak cucu kita, Pak Bro. Jadi di 2023 menjelang 2024 Bawaslu Magetan itu memberikan akreditasi pemantau pemilu lokal di Magetan kepada DPD Lira Magetan. Itu kan kebanggaan kita semua. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, pemantau pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 harus memenuhi persyaratan 1 bersifat independen. Jadi saya mohon Lira Magetan independen. Jadi kalau misalnya dalam konteks pemantauan pemilu nanti sampai menjelang pemilu tanggal 14 Februari tahun 2004 ada masukan dari masyarakat. Kan ini coba dilihat ya, harus memenuhi persyaratan 1 bersifat independen, yang kedua mempunyai sumber dana yang jelas, dan yang ketiga terregistrasi dan memperoleh izin dari Bawaslu provinsi, kabupaten kota dan seterusnya. Ada salah satu unsur yang tidak independen. Nah, ketika sudah jelas tanggal 14 kemarin partai politiknya siapa, bahkan calegnya juga di KPU siapa dan seterusnya, ya sudah. Ketika clear semua, maka barulah kita sekarang ini mengeluarkan akreditasi untuk DPD Lira Kabupaten Magetan. Luar tempat pemungutan suara. Jadi nanti ketika hari H tanggal 14 Februari, panjenengan itu posisinya di luar TPS. Kalau panjenengan saya ini pemantau, saya punya tanda pernah pemantau, saya boleh dong masuk, tidak bisa. Yang boleh masuk itu adalah pengawas TPS dan petugas KPPS. Pemantau itu ada di luar ringnya TPS. Kalau memaksa jelas ke Bawaslu-nya. Jadi melakukan pemantauan itu di luar TPS, mendapatkan akses informasi yang tersedia dari Bawaslu provinsi, kabupaten kota. Makanya insya Allah nanti kita akan sering diskusi, sering ketemu. Nah, terkait tentang proses penyelenggaraan pemilu khususnya. Lalu menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan pemilu sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu. Ayat 2 tidak perlu karena itu pemantau asing. Itu salah satu contoh pemantauan dalam konteks tahapan pemutakhiran daftar pemilih. Misalnya kalau nanti ada kanggoku nyalek, ayo lingku kayak nanti nyun sewu misalnya, nanti di penjara mau nyolong titik kopi maksudnya lagi itu sepi, kok iso nyalek. Nah itu informasi kan itu. Nah didata dulu. Nah kira-kira seperti apa hasil pemantauannya? Apakah benar seperti itu? Dan kalau memang benar, apakah itu di bawah 5 tahun dan sebagainya? Nanti kita bisa telusuri. Karena mungkin akses kami terbatas, tapi ketika ada pemantau bisa melihat potensi-potensi yang ada di lapangan yang tidak tercover oleh kawan-kawan di Bawaslu. Kira-kira itu gambarannya ya, Bapak Ibu ya. Jadi mudah-mudahan bisa diterima. Terus yang terakhir kali, saya ingin memastikan nih Pak Pri, Lira ini akan melakukan pemantauan hanya pada tahapan-tahapan tertentu saja atau tahapan secara keseluruhan. Nah ini saya butuh kepastian. Kenapa? Karena kalau pilihan Lira itu adalah memantau kepada seluruh tahapan, maka panjenengan nanti bisa melakukan pemantauan sampai tanggal 14 Februari tahun 2024. Tapi kalau pilihannya Lira hanya melakukan proses pemantauan di tahapan mutali, maka ketika tahapan mutali selesai, ya sudah, pemantauan panjenengan itu selesai. Bisa dipahami Pak Bingki? Jadi pemantauan Lira ini nanti skemanya akan melakukan pemantauan di seluruh tahapan atau di tahapan tertentu. Ini jadi penting. Karena di pasal berapa saya lupa ya, di Perbawaslu ini ada. Jadi pemantau pemilu itu ada 2 kesempatan, diberikan 2 kemungkinan, memantau di seluruh tahapan atau memantau di beberapa tahapan saja yang akan dipantau. Itu boleh, tidak apa-apa.
Oh, saya hanya fokus pada tahapan pencalonan. Nah, ketika sudah ditetapkan DCT, daftar calon tetap, ya sudah, berarti pemantauan panjenengan selesai. Kampanye berarti tidak boleh melakukan pemantauan. Atau oke, kita sepakat Lira hanya melakukan pemantauan di tahapan kampanye, maka fokus di kampanye itu. Ketika kampanye selesai, memasuki hari tenang, ya sudah selesai. Atau keseluruhan, keseluruhan berarti semuanya dipantau, baik mutakhir, pencalonan, kampanye, distribusi logistik, sampai nanti pada hari H pemungutan dan penghitungan suara. Kira-kira itu gambaran Bapak Ibu ya. Jadi ini baru awalan Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami, bisa dimengerti, dan apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggota Bawaslu Semarang Kabupaten Magetan ini langsung mau menurut saya ini saya nggak bisa detik daki-daki ini suruh berotok. Jadi insya Allah kita ada intinya kami sebagai LSM Lira merasa sangat bahagia dan suatu kehormatan bagi kami bahwa kami sudah mendapatkan akreditasi yang ini ya tadi jenengan bilang tadi sudah mengukir sejarah dan sejarah ini insya Allah kami dari LSM Lira akan memperjuangkan kepercayaan ini. Iya teman-teman ya. Iya kan? Yang kedua, kita tetap akan selalu koordinasi. Dalam hal ini memang kami baru Pak, tapi sebenarnya kita tuh sudah belajar, tapi secara otodidak. Kan? Kasus-kasus apapun yang ada di setiap pemilu kita sudah analisa kasus sudah. Dan tadi kuncinya satu benar. Tidak adanya keberanian di antara masyarakat yang melapor kan gitu, karena banyak faktor kan, dan nanti terus terang tim Bawaslu lebih canggih daripada kami kan gitu. Yang intinya kami tetap akan komunikasi. Pada intinya kita komunikasi. Setiap ada kasus yang dibawa, insya Allah kita akan lapor ke Bawaslu. Dan intinya kita itu bukan sebagai penegak hukum, teman-teman kita adalah cuma by data, kita laporan ke Bawaslu dan nanti kita tetap, kalau dari tim saya dulu, tim dari Lira, setiap kasus di LSM Lira itu kalau ada kasus kita adanya bedah kasus dan kasus itu akan kita diteruskan atau tidak kan gitu. Makanya sama, prinsip kita kerjasama. Dan untuk tahapan pemilu ini sebenarnya kita sudah mulai ada masukan dari masyarakat. Yang kemarin kita sudah dengan setiap proses itu harus kita lalui secara pelan-pelan karena sebagai pemantau pemilu. Yang ketiga intinya bahwa kami kita akan bekerja secara menyeluruh. Intinya dari tahapan pendaftaran sampai nanti hari-hari pemilihan suara kan gitu. Dan kami tidak akan berusaha, kita akan berusaha netral, jelas kita harus netral kan itu, dan tidak akan ikut campur dalam politik secara langsung kan itu.